Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mustaqim dari Prodi Sistem Informasi UPJJ UT Jakarta. Pada saat ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya untuk membuat program berbasis web untuk tugas 1 program berbasis web. Oke, langsung saja saya di sini akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan untuk tugas 1 program berbasis web. Sebelumnya kita akan baca dulu. Pertama-tama adalah tugasnya apa. Pertama, tugas praktik 1 ini memiliki 3 indikator menilai hasil belajar, yaitu merancang HTML, terus menggunakan CSS, mengolah gaya muka untuk CSS-nya, dan mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, dan lain-lain. Soal tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end. Jadi kita cuma hanya membuat mukanya aja, tampilannya aja itu front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database. Jadi kita hanya menggunakan file JS aja ya. Jadi kita ambil tarik data dari file JS untuk ditampilkan di front end-nya nanti dan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Yang pertama, tugasnya adalah buat 4 halaman website sebagai berikut. Halaman login terdiri atas input. Jadi ada bisa diinput ya. Ada email dan password. Itu dia bisa diinput. Jadi bentukannya kotak seperti login email, box login, ada email dan password. Dan tombol login ini saat ditekan, di email dan password ini sudah dibuat, tombol login ini ditekan dan bisa masuk ke dalam aplikasinya, bisa masuk ke dalam websitenya. Jika salah satu tidak sesuai, muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email dan password yang Anda masukkan salah. Jadi kalau misalnya kita mengisi email dan password itu salah, dia akan muncul pop-up yang berarti bahwa email atau password yang kita masukkan itu salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal pop-up atau box pop-up. Oke. Contohnya di sini seperti ini, tapi saya sudah buat untuk datanya. Oke, ini tampilannya, ini codingan yang saya buat. Pertama itu di index. Ya, jadi ini stylenya, ada band display dan lain-lain. Ya, ada logo T, ini saya ambil dari internet image-nya, logo T. Jadi saya masukkan ke dalam image di sini. Ini di sini logo T, jadi saya tarik datanya untuk menampilkan logo T ini. Setelah itu ada headline, headnya, selamat datang. Ini yang tadi dikatakan untuk di soal tugas pertama adalah buat input email dan password. Email dan password di sini sudah dibuat. Ada email dan password. Ya, setelah itu adalah tombol login. Tombol loginnya sudah dibuat di sini. Dan jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up alert yang berisi bahwa email dan password Anda masukkan salah. Jadi nanti kita coba. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal pop-up. Oke. Ada tombol lupa password dan belum punya akun. Ini untuk daftar ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita ketik lupa password, kita klik, dia akan muncul pop-up lupa password, silakan hubungi admin UT daerah untuk reset password. Jadi kita dapat menghubungi atau bisa ditulis di sini pop-up-nya yang akan muncul seperti apa. Terus setelah itu adalah belum punya akun. Belum punya akun kita klik juga, dia akan memunculkan pop-up seperti ini. Daftar akun, silakan hubungi admin untuk pendaftaran akun mahasiswa. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, jika salah atau tidak sesuai, muncul pop-up alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kita coba. Karena ini datanya kita ambil dari data JS, dari codingan ini, jadi saya akan ambil datanya itu dari data JS. Di sini sudah ada, di filenya juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Kita udah masukkan, di sini ada email, kita masukkan aja ini, Rina UT
Aceh dan Diki. Oke, kita copy dulu. Passwordnya adalah Rina123 ya. Oke, kita coba dulu di sini kita salahin 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kita salahin. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini. Email atau password yang Anda masukkan salah. Jadi, di antara email dan password ini ada kesalahan input. Seperti itu karena tidak sesuai dengan data JS yang ada di sini. Kita masukkan dengan benar. Rina 1 2 3. Nah, login berhasil. Oke, kita masuk ke dalam dashboardnya. Oke, di sini ada beberapa pilihan, yaitu adalah informasi Banajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi Banajar. Pertama kita lihat dulu yang kedua. Soal kedua adalah dashboard menu. Menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi Banajar, tracking, laporan pengiriman, laporan, histori transaksi Banajar. Oke, dari 4 ini sudah tersedia ya, informasi Banajar, tracking pengiriman, laporan terdiri dari monitoring progress DO, dropshipper ya, Banajar dan rekap Banajar. Di sini sudah ada. Setelah itu adalah histori transaksi Banajar. Oke, kita coba lagi di sini. Dan di sini ada tampilan greetings berdasarkan waktu local time pagi, siang atau sore. Di sini ada sapaannya ya. Tadi namanya Rina Wulandari, kita cek lagi benar nggak namanya Rina Wulandari. Nah benar, Rina Wulandari dari data.js. Oke, kita coba lagi untuk yang dashboard nomor 2 sudah oke ya tampilannya. Oke, dashboard menu, input nomor delivery order, ketik tombol cari, ditekan, tampilannya adalah nama mahasiswa dan status pengiriman. Contohnya seperti ini. Oke, saya sudah buat dashboard menunya. Kita berarti ke tracking pengiriman. Kita klik. Di sini saya membuat judulnya tracking pengiriman. Setelah itu ada tombol kembali ke dashboard. Jadi kita harus membuat tombol kembali ke dashboard. Karena kalau misalnya tidak dibuat tombol kembali ke dashboard ini, kita nggak bisa kembali ke menu utama gitu. Jadi kita harus pencet ini nih, tombol back ini. Ya. Jadi lebih baik dipersiapkan untuk tombol kembali ke dashboardnya ini agar kita bisa ke menu utama lagi. Oke, kita masukkan nomor DO-nya. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari data.js. Data.js ini di sini. Ya, ini kita tadi ada data pengguna. Kita ini untuk login ya, data penggunanya. Ini data Banajar dan data Banajar nanti kita jelaskan lagi. Data tracking pengiriman. Jadi nomor DO-nya ini sudah dipersiapkan ya. Ada 2 nomor DO ya, dari namanya Rina Wulandari dan Agus Pranoto. Kita coba dulu di Rina Wulandari. Ya, kita copy paste. Tab. Kita klik, dia akan muncul tracking pengirimannya atas nama Rina Wulandari. Statusnya adalah dalam perjalanan. Dia akan berwarna kuning. Saya buat warna kuning. Ekspedisinya DNE, tanggal kirimnya tanggal 25 bulan 8 tahun 2025, bulan 8 tahun 2025. Ini kita formatnya tahun, bulan, tanggal ya, jenis paketnya, total pembayarannya sudah di sini, dan ini riwayat perjalanannya, berarti dia masih ada di kantor Jakarta Selatan. Ini sudah ditarik dari data.js juga karena datanya sudah dibuat di sini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba yang Agus Pranoto. Agus Pranoto ini sudah dikirim ya. Kita cek. Oh, Agus Pranoto sudah dikirim. Dia statusnya adalah hijau. Ya, dengan pos Indonesia, tanggalnya sudah ada dan riwayat perjalanannya sudah tertera. Selesai menerima ya Agus Pranoto. Seperti itu. Sesuai dengan data yang kita tarik. Kita kembali ke dashboard. Oke. Benar ya, nama mahasiswa, status pengirimannya sudah dibuat, detail ekspedisinya, tanggal kirim, jenis paket, dan lain-lain. Setelah itu adalah informasi stok bahan ajar ya, stok HTML. Dari data VS Code itu saya sudah buat stok HTML-nya di sini ya, stylingnya, terus headernya, dan lain-lain. Ya, sudah saya buat seperti ini.
Kita kembali ke dashboard. Yang keempat adalah menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Oke, menampilkan secara dinamis dari data dummy. Jadi kita akan tarik ini di informasi bahan ajar ya, informasi bahan ajar. Jadi saya klik, dia akan menarik data, dari data JS ya. Dari data JS ini nih. Mana tadi ya? Nah, nih data bahan ajar ya. Data bahan ajar itu ada pengantar ilmu komunikasi dan lain-lain. Ini sudah dibuatkan filingnya untuk data bahan ajar, jadi kita tinggal tarik keperluan apa aja yang harus dimasukkan ke dalam dashboard informasi bahan ajar ya. Stoknya di sini karena saya tinggal tarik ya. Data bahan ajar mana ya, format ini, formatnya saya buat formatnya dulu, setelah itu akan saya tarik datanya. Scriptnya mana? Nah ini script ya. Jadi saya akan tarik data yang ada di dalam dashboard ini, di informasi bahan ajar ini, dari data JS, karena saya tarik di sini scriptnya adalah data JS. Oke. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi ada nomor, kode lokasi, kode barang, nama barang, dan edisi, stok, dan covernya. Karena covernya ini kita ambil dari image yang sudah disiapkan sama tutornya ya. Ya, ini kepemilikannya, logonya ini tadi logo buat yang login ya, di manajemen dan lain-lain. Dia akan muncul sendiri seperti ini. Oke. Dan dia harus ada terdapat fitur menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Nah, ini sudah diberikan. Jadi ada untuk penambahan, misalnya kita mau nambahin buku baru gitu ya kan. Nah, ini kita tambahkan. Anggaplah kita isi asal aja ya. Terus PAUD berapa, terus nama barangnya ini saya tadi udah nyoba, perkembangan anak usia remaja, jenisnya BMP, edisi 1, stoknya misalnya ada 231. Covernya ini kita ambil, ini saya ambil dari Google aja ya gambarnya. Tambah stok. Tap. Nah, dia akan muncul di sini. Ini biasanya cara ini untuk administrator. Jadi kalau misalnya kita login dengan administrator, kita akan bisa menambahkan stok baru ini gitu. Jadi untuk yang user, dia bisa menambahkan, ada fitur untuk menambahkan stok seperti itu ya. Ini nomornya jadi 6, kodenya udah ada ya kan, kode barangnya, nama barangnya, karena usia remaja, BMP, edisi berapa, stoknya berapa. Ini ada gambarnya seperti itu. Oke, kembali lagi ke dashboard ya. Kemudian adalah struktur folder proyek yang dibuat. Oke, ini struktur foldernya yang saya buat di VS Code seperti ini. Jadi ada CSS untuk stylingnya di sini. Styling beberapa saya nggak ngambil langsung banyak. Ini karena hanya untuk contoh aja. Jadi kebanyakan saya masukkan langsung ke dalam dashboard di sini. Image-nya ada image. Ya, ini gambar-gambar, logo-logo yang akan dimasukkan, dia akan tarik datanya dari image ini. Data JS, aplikasi JS ini untuk yang tadi greetings dan lain-lain saya ambil dari sini functionnya. Ini dashboardnya ada beberapa yang saya ambil. Ini dashboard utama ya, yang dashboard utama ini yang ini ya. History ini, jadi ini ada beberapa lagi yang saya buat tambahan. Jadi ini tracking udah, ini laporannya, monitoring progress DO-nya. Jadi di sini ada pengantar ilmu komunikasi, ada berapa sih jumlahnya? Ada 543. Dia yang dikirimnya berapa? Oh, belum ada. Di sini ada yang terkirim 50, jadi progresnya baru 13%. Seperti itu. Terus ada rekap bahan ajar. Nah, ini ada beberapa dalam perjalanan. Ini update-nya. Jadi kita tahu update-nya di tanggal berapa dan berapa yang sudah terkirim. History transaksi bahan ajar. Nah, ini yang tadi ya dari dropshipper itu, deliver ordernya itu akan kelihatan historinya seperti apa gitu ya. Total pembayarannya berapa, namanya siapa, nomor deliverynya, statusnya gimana, terus total pembayarannya berapa. Seperti itu.
Ini formatnya yang sudah saya buat ya, untuk filingnya nanti saya kirimkan, saya lampirkan di file PDF. Itu aja mungkin informasi atau tugas yang sudah saya buat. Ini juga ada jadi kita logout dulu sebelum selesai kita ubah, jadi kita bisa logout akan kembali ke dashboard utama, dashboard login. Oke, terima kasih. Itu yang sudah saya buat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Zulul Mustaqim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.